إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufidadu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala, ya, fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i. Masih di kitab Janaiz, di akhir-akhir pembahasan, ya, kita sebutkan beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan penguburan ataupun kuburan, ya, berkaitan dengan penguburan ataupun kuburan, dan juga ada masalah takziah. Ya, kita ambilkan beberapa masalah di antara di Busyra Al-Karim Sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, di sini disebutkan, terakhir kita bahas tentang hukum berjalan di kuburan dengan memakai sandal. Kemudian ada permasalahan tentang hukum mengkapur, mengkapur atau menyemen, membangun, ya, menambah gipsum dan yang semisal itu. Maka di sini disebutkan wa kuriha tajsisu al-qabri wa tabyiduhu walau batinan la tatyinuhu wa kadza yukrahu bina'uhu wa kitabatun alaihi wa bina'u qubbah alaihi. Tulis dulu. Jadi dimakruhkan tajsis al-kubur. Uriha tajsis al-qabr wa tabyiduhu walau batinan. La tatwinuhu. Ya. Dimakruhkan, ya, kuburan dikapur, ya, dikapur, kemudian tabyid, diberi kapur putih atau gipsum, ya, semacam itu, walau batinan, meskipun bagian dalam, meskipun bagian dalam. Ini hukumnya makruh, ya, kuriha, hukumnya makruh. Kalau tatyin diberi tanah liat maka tidak mengapa, tidak makruh. Kemudian juga makruh juga bina'uhu, diberi bangunan, yukrahu atau kuriha, yukrahu bina'uhu, yaitu membangun kuburan. Wa kitabatun alaihi, itu alal qabr,
wa bina'u qubbah alaihi. Ya. Dimakruhkan, ya, hukumnya makruh kan? Itu membangun ya, dan menulis di atas kuburan dan membangun kubah di atasnya. Ya, ya di sini makruh jika ini kita sebutkan ya, keterangan tambahan. Naam ini ihtijali bina'in nahwi kubah au bait li khaufi sarikin au sabu walau bi musabalah au kanat al kitaba alal qabri wal kubah li solihin au ghairi musabalah fala qarahata walidha tasihu al wasiatu ya bi kubah lahu. Jadi kalau memang ada kebutuhan dikatakan tidak mengapa. Misalnya ada perlu dibangun karena untuk melindungi dari pencuri ya, atau binatang buas, maka tidak mengapa meskipun di kuburan musabalah. Kuburan yang memang itu diperuntukkan untuk umum, sudah menjadi uruf di masyarakat, ketetapan uruf itu untuk umum. Jadi kalau ada kebutuhan seperti itu ya. Atau untuk kuburan di sini disebutkan orang soleh ya, ditulis untuk pertanda ya, maka di sini dikatakan tidak makruh, tidak makruh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan tadi dihukumi apa? Makruh, dihukumi makruh. Nah kalau di musabal ya atau di wakaf ini nggak boleh ya, dibangun nggak boleh, dibangun tidak diperbolehkan karena nanti mempersempit ya. Jadi misalnya ini pemakaman umum ya, milik bersama bukan pribadi ya, atau wakaf makboroh yang mauqufah wakaf nggak boleh ada bangunannya ya. Ini kalau misalnya diterapkan hukum ada penguasa muslim maka dibongkar ya, maksudnya bangunannya dihilangkan karena akan mempersempit apa pemakaman, nanti yang lainnya nggak bisa menggunakannya. Maka di sini disebutkan yahrumu li ghairi khaufin nahwa sarik binaan fi musabalah ya. Nah, kita tulis ya, tadi sudah kita sebutkan. Kalau makruh itu kan di apa namanya? Bukan musabalah ya. Nah, di sini sebutkan yahrumu li ghairi khauf. Yahrumu haram bukan karena takut semisal pencurian ya, yaitu binaun fi musabalah. Haram binaun fi musabalah, di kuburan musabalah. Apa itu musabalah? Wahya majarot adatu alil balad bidafn fiha ya. Musabalah adalah ya, kalau musabalah nggak boleh diberi bangunan, dikatakan di sini haram kalau nggak ada darurat takut tadi, takut pencurian atau binatang buas. Musabalah ini, musabalah adalah majarot adatu ahlul balad bidafni fiha ya, dengan mengubur di dalamnya.
mauqufatan kanat amla, mauqufatan kanat amla atau tidak. Maka di sini disebutkan musabalah itu bisa mauqufah bisa tidak ya. Jadi musabalah dari keterangan ini bisa kita tulis al-musabalah kuburan ya, kuburan al-makbaro al-musabalah itu ada yang mauquf, ada yang tidak, ada yang mauqufah, ada wairu mauqufah. Ya, jadi kuburan yang musabalah itu bisa berupa wakaf, tanah wakaf, di tanah diwakafkan untuk pemakaman umum, atau tidak wakaf. Tapi di situ ada tanah umum bersama, pokoknya penduduk sekitar itu sudah menjadi adatnya kalau ngubur ya di situ. Tapi itu bukan tanah wakaf, maka ini dinamakan musabalah. Sehingga musabalah bisa berupa tanah wakaf, bisa berupa tanah yang bisa berupa wakaf ataupun yang tidak wakaf. Nah, kalau membangun kuburan di musabalah, maka hukumnya di sini dikatakan haram. Ya. Haram. Terus dampaknya gimana? Sebagaimana tadi kita katakan, maka kita lihat di sini ibarah di surah Al-Karim, maka nanti dia dihancurkan. Watuh damu wujuban. Nanti dampaknya ya, dampaknya adalah bina ini ya, binanya nanti dihancurkan ya. Dampaknya dihancurkan, tuhdamu wujuban, wajib ya, wajib dihancurkan kuburan yang dibangun di atas tanah yang musabalah, baik itu mauqufah atau ghairu mauqufah, wajib dihancurkan tentunya dengan wewenang dari penguasa ya, dengan penguasa. Alasannya kenapa? Karena itu haram dan ada tadyik, yaitu mempersempit kuburan. Kemudian juga melanggengkan bangunan setelah mayitnya sudah hancur. Untuk apa? Gitu kan? Mayitnya sudah hancur dengan tanah, sudah menjadi tanah semuanya. Sehingga nanti kemudian sudah mayat jadi tanah semua, atasnya ada bangunan, orang lain nggak bisa memanfaatkannya. Nah, itu hukumnya haram. Ya. Kemudian ada kesunahan, ya kita tulis yusanu wal'u jaridatin khadra 'alal qabr lilitiba li'anau yukhafifu anhu bi barakati tasbihha id huwa akmalun minat tasbih al yabis ya. Ini ada keterangan tentang menancapkan pelepah kurma. Yusanu wad'u jaridah khadra yang masih hijau alal qabri
Lilittiba karena mengikuti Nabi SAW. Nah, meskipun memang ada hadisnya Nabi SAW meletakkan 2 pelepah kurma. Meskipun nanti memang ini diperselisihkan apa ini khusus untuk Nabi SAW karena beliau tahu ini sedang mayitnya dalam kubur sedang diazab, atau berlaku untuk selain Nabi SAW. Ya, padahal kalau selain Nabi SAW nggak tahu mayitnya itu sedang diadab atau tidak. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i di sini keterangan yang ada adalah dimaknai umum, baik itu Nabi SAW ataupun yang lain, karena di sini disebutkan lilittiba, mengikuti Nabi SAW menancapkan pelepah kurma yang masih hijau, masih basah di atas kuburan. Dikatakan ilatnya ittiba dan li'annahu yukhaffifu atau yukhaffafu anhu bi barakati tasbihya. Li'annahu yukhaffafu bi barakati tasbihha. Jadi meringankan mayit, ya, meringankan mayit ya, dengan keberkahan tasbih dari pelepah kurma tadi, ya, yang masih basah, ya, masih basah. Karena dikatakan di sini dia lebih sempurna daripada tasbihnya pohon atau tanaman yang sudah kering. Karena kalau basah itu ada unsur hidup. Ada unsur hidup. Kemudian ada keterangan wasamaru sajar, pohon buah dari pohon yang tumbuh di makbarah yang mubahah adalah mubah. Jadi pemakaman umum gitu ya, ada pohonnya, ada buahnya, maka itu boleh. Nah, itu hukumnya mubah diambil, tapi wasorfa lima solihiha aula. Kalau ditasarufkan, digunakan untuk kemaslahatan pemakaman tadi, maka lebih bagus daripada digunakan sendiri. Tapi itu mubah. Kalau ada pohon di pemakaman umum, ada buahnya. Allah alam shawab. Demikian beberapa masalah, insya Allah masih ada beberapa masalah yang lain dan di matan sedikit yang akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.